Selamat siang, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta dari segi standar pelaporan. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama saya Valencia Rolanda. Perkenalkan, nama saya Wida Yuningsi. Perkenalkan, nama saya Yuliani Safitri. Perkenalkan, nama saya Zeni Pratiwi. Pelaporan dalam sektor publik dan sektor bisnis pada organisasi pemerintahan di Indonesia. Perubahan dari era Orde Baru ke era Orde Reformasi menuntut akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Karena itu, model pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan diterapkan, sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Pada bulan Juni 1999, Amerika Serikat melalui Governmental Accounting Standard Board atau GASB mengeluarkan GASB Statement nomor 34 tentang Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Governments, di mana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan baru akan pengembangan sistem keuangan dan manajemen di pemerintahan. Jadi, reorientasi pengembangan ilmu dan praktek ke praktek internasional serta internasional public sector accounting standard atau IPSAS harus dilakukan. Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Keempat faktor tersebut sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi sektor publik. Akibatnya, laporan keuangan sektor publik dapat dibedakan dengan laporan keuangan swasta. Menurut Lickman dan Taylor dalam Henley 1992, ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Yang pertama, laporan keuangan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik. Yang kedua, laporan keuangan sektor swasta sangat terikat dengan aturan dan kriteria keuangan. 3. Pertanggungjawaban laporan keuangan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah adalah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Sementara yayasan dan LSM kepada donor, dewan pengampu, dan masyarakat luas. Yang keempat, kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditor. Yang kelima, laporan organisasi sektor publik harus ditunjukkan sebagai pengembangan akuntabilitas publik. 6. Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap pada tingkat organisasi secara keseluruhan, sementara laporan organisasi sektor publik seperti unit pemerintahan dan pemerintahan secara keseluruhan dijadikan sebagai dasar analisis atas prospek pemerintahan, serta LSM dan yayasan dijadikan sebagai dasar analisis atas prospek organisasi. Yang ketujuh, laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen. Di sini saya akan membahas tentang persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Yang ke-1, kriteria validitas dan reliabilitas dokumen sumber. Yang kedua, pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas publik. Yang ketiga, siklus akuntansi dapat diperbandingkan. Yang keempat, standar akuntansi keuangan yang ditetapkan organisasi independen. Yang kelima, laporan keuangan pemerintah dan organisasi swasta biasa diakui sebagai dasar hukum. Selanjutnya mengenai laporan keuangan dalam akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Berikut perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta dilihat dari bentuk penyusunan laporan keuangannya. Dalam akuntansi sektor publik adanya yang ke-1, laporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Yang kedua, laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dalam standar akuntansi publik, persamaan akuntansinya menjadi kewajiban dikurangi aset sama dengan ekuitas. Yang keempat, akun-akun dalam akuntansi pemerintah sangat baku sesuai dengan yang tercantum dalam standar akuntansi publik, sehingga tiap entitas tidak dapat menambah atau merubah akun-akun yang lainnya. Yang kelima, tidak ada neraca konsolidasi antara pusat dan daerah karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
Keenam, struktur neraca akuntansi publik yaitu ada aktiva, kewajiban, ekuitas. Yang ketujuh, adanya struktur laporan realisasi anggaran dalam akuntansi publik yaitu adanya pendapatan, belanja, pembiayaan. Dan yang kedelapan yaitu struktur laporan arus kas, adanya akuntansi operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan saldo awal dan saldo akhir. Yang kesembilan, namun dalam laporan keuangan SKPD atau sering disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada daerah baik kota atau kabupaten maupun provinsi tidak memiliki laporan arus kas, karena yang menyusun laporan arus kas lainnya entitas pelaporan yang terdapat di SKPKD pemerintah daerah. Akuntansi sektor swasta. Laporan keuangan menggunakan SAK yaitu standar akuntansi komersial. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Persamaan akuntansi sektor swasta yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Akun-akun dalam akuntansi swasta sangat fleksibel, di mana tiap entitas dapat merubah atau mengurangi akun-akun, serta basis akuntansi yang digunakan yaitu basis cash. Selanjutnya, perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta dapat kita lihat dari bentuk penyusunan. Siklus akuntansi baik publik maupun swasta memiliki kesamaan, namun terdapat jurnal tambahan pada akuntansi publik, yaitu korolari, di mana jurnal tersebut dibuat untuk merubah basis cash menjadi akrual, sehingga hasil realisasi anggaran dapat merubah posisi keuangan pada neraca. Posisi saldo normal memiliki kesamaan. Aset bersaldo normal di debit, kewajiban bersaldo normal di kredit, pendapatan bersaldo normal di kredit, ekuitas bersaldo normal di kredit, beban bersaldo normal di debit. Selanjutnya, perbandingan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah fokus pada masalah finansial dan politik, sedangkan laporan keuangan swasta fokus pada aspek finansial. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah berfokus pada bagian organisasi, sedangkan laporan keuangan swasta berfokus pada organisasi menyeluruh. Ketiga, laporan keuangan pemerintah pertanggungjawaban ditunjuk pada pihak legislatif atau parlemen dan masyarakat. Sedangkan laporan keuangan swasta pertanggungjawaban ditunjukkan kepada para pemegang saham dan kreditur. Keempat, laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh standar akuntansi pemerintah atau SAP, sedangkan laporan keuangan swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan atau SAK, pasar modal dan praktek akuntansi. Kelima, laporan keuangan pemerintah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK, sedangkan laporan keuangan swasta diperiksa oleh pihak auditor independen. Persamaan keuangan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Akuntansi sektor publik maupun akuntansi komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Akuntansi sektor publik maupun komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum. Keduanya merupakan bagian dari sistem terpadu yang sama, juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan. Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna. Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dalam organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna sebagai proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi. Sama-sama memerlukan informasi yang akurat. Dihasilkan dapat ditetapkan secara efektif dan efisien. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif antara lain. 1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik. 2. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatkan risiko investasi. Ketiga, pemberi donor akan mengurangi dan menghentikan bantuannya. Keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Kelima, laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja yang aktual. Selanjutnya, akuntansi sektor publik tertinggal dari akuntansi basis. Akuntansi sektor publik jauh tertinggal daripada akuntansi swasta di Indonesia. Di sisi lain, akuntansi sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta. Akuntansi yang diterapkan kepada dua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme di pengelolaan masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor publik menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparatif akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis. Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat tertinggal jauh dari akuntansi sektor swasta di Indonesia. Pernyataan ini bukan untuk merendah atau santun, tetapi
ketinggalan ini adalah real. Pembuktiannya yaitu 1. Pemerintah Indonesia belum mempunyai infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. 2. Sektor audit pemerintah pada tahun 1090 baru ada 2 buah, yaitu dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia di pihak lain. BPKP sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang mengeluarkan standar audit. Pada organisasi publik selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan atau SAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.